Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita boleh ada di hari yang baru, hari Senin tanggal 31 Maret 2025. Untuk semua karena kasih dan karunia Tuhan, kita boleh menikmati nafas hidup, kesehatan bahkan kekuatan. Saat ini, marilah kita menyiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga Gemim. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu, oleh karena tuntunan pemeliharaan-Mu, kami boleh ada di hari ini. Biarlah kiranya hidup kami terus persembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami rindu untuk disegarkan lewat firman. Biarlah kiranya firman yang akan kami baca dan renungkan, boleh kami pahami, menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, kami sambut firman-Mu, kami Kristus, yang adalah firman kehidupan. Amin. Firman Tuhan saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 12, ayat 21 hingga 24. Begini firman Tuhan. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan saat ini, ingin bertemu dengan Yesus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Pernahkah Anda berharap untuk bertemu dengan tokoh yang menjadi idola? Apa yang Anda akan lakukan untuk mewujudkan harapan tersebut? Bagaimana perasaan Anda ketika kesempatan itu tiba? Kita bisa membayangkan perasaan orang-orang Yunani yang ingin bertemu dengan Yesus Kristus, seperti yang dijelaskan dalam firman hari ini. Mereka memohon bantuan Filipus, yang kemudian bersama Andreas menyampaikan maksud itu kepada Yesus Kristus. Mereka mengatakan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Kata bertemu menggunakan kata Yunani idein dari eidon yang artinya melihat, mengetahui, mengenal secara langsung, mengerti dan memahami. Mereka tidak mau hanya mendengar kabar saja. Mereka ingin bertemu dan melihatnya secara langsung. Melalui Filipus dan Andreas, maka kerinduan yang besar orang Yunani akhirnya tercapai. Perjumpaan dengan Yesus Kristus mendatangkan sukacita tersendiri bagi orang Yunani. Dalam perjumpaan tersebut, Yesus Kristus mengajar mereka bahwa telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Perkataan Yesus Kristus ini menunjuk pada jalan salibnya atau penderitaan dan kematiannya yang sudah dekat. Kematian itu harus terjadi karena hanya melalui kematiannya di kayu salib maka penebusan itu dapat terwujud. Warga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Yesus Kristus menggunakan gambaran tentang biji gandum yang harus mati untuk menghasilkan banyak buah. Gambaran ini memberi arti bahwa kematian Tuhan Yesus memberi kehidupan baru dan berkelimpahan bagi banyak orang. Kematian Yesus Kristus adalah jalan menuju keselamatan bagi semua orang yang percaya. Bagi orang Kristen saat ini, perjumpaan dengan Yesus Kristus dapat terjadi
melalui ibadah yang dilakukan secara pribadi, doa dan puasa, serta membaca firman. Melalui ibadah-ibadah yang dilakukan di lingkup kolom dan jemaat, dan dalam setiap realitas hidup, setiap hari. Kita percaya bahwa Yesus Kristus selalu ada bersama kita, dimanapun dan kapanpun. Kita selalu merasakan kehadirannya yang mendatangkan sukacita. Kiranya anggota keluarga Kristen dapat terus mencari Tuhan Allah dan kehendaknya. Kehadiran yang aktif dalam persekutuan-persekutuan ibadah adalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman di saat ini. Kiranya kami terus memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Kristus lewat persekutuan secara pribadi, tapi juga persekutuan bersama jemaat yang ada. Di saat ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Hanya firman menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami tak mau menjadi orang-orang yang terus mau ada di hadirat Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan tuntun sertai dalam segala tugas kerja, tanggung jawab yang akan kami laksanakan. Biarlah semua boleh berhasil. Berkati kiranya jemaat Gemi Maranatha Selatan dalam segala aktivitas di sepanjang hari ini, yang bersyukur, bersukacita, Engkau berkati sukacita iman, tapi juga yang bergumul, yang mengalami tantangan hidup berat, Tuhan karuniakan kelegaan. Sembuhkanlah mereka yang sakit, kuatkan mereka yang menderita. Kami percaya Tuhan, ketika kami dalam pemaknaan minggu-minggu sengsara, kami percaya sengsara Kristus mendatangkan kehidupan bagi kami. Biarlah kiranya kami mau terus meneladani Kristus. Dalam situasi apapun kami tetap setia mengikut Kristus. Tolong kami yang lemah ini. Diberkati pemerintah bangsa negara kami. Diberkati kiranya mereka yang bergumul, mereka yang mengalami musibah, mereka yang kekurangan makanan, mereka yang diperlakukan tidak adil. Kami percaya keselamatan Tuhan tetap tersedia. Dan pakailah kami Tuhan untuk dapat menjadi alat kesaksian-Mu. Jadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang, terutama yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas di hari ini. Tuhan tuntun sertai berkatilah kehidupan kami. Berkati tim multimedia yang sudah mengatur sehingga siaran renungan harian keluarga Gemim lewat Gemi Maranatha Selatan ini boleh berjalan dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian keluarga Gemim saat ini. Jangan lupa untuk terus mendukung channel Gemi Maranatha Selatan lewat like, share, dan subscribe. Kiranya boleh menjadi berkat. Shalom, damai di hati.